Matius 1 ayat 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, dan Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaan mendasar yang paling umum diajukan ketika seseorang membaca silsilah Yesus Kristus untuk pertama kali. Biasanya, untuk apa silsilah ini dituliskan pada bagian pertama dalam kitab Perjanjian Baru? Dan aku memiliki 3 alasan untuk menanggapi hal ini. Yang pertama, untuk mengenapi seluruh nubuatan kitab suci para nabi bahwa Mesias akan disebut anak Daud. Kemudian bangsa yang tidak mengenal Allah biasanya akan menjadikan bagian ini sebagai senjata untuk menyerang Alkitab dengan Alkitab. Mereka mencoba mencari kesalahan dengan membandingkan satu isi kitab dengan isi kitab yang lain, kemudian mulai mengatakan Alkitab dipenuhi kontradiksi. Itu adalah cara mereka mengais pembenaran dari kebenaran yang tidak dapat mereka ubah, berbanding terbalik dengan cara orang percaya mencari kebenaran. Cara orang percaya mencari kebenaran biasanya menggunakan metode menerjemahkan Alkitab dengan Alkitab, sementara cara mereka yang mencari pembenaran menyerang Alkitab dengan Alkitab. Itulah sebabnya Tuhan menjadikan Alkitab seperti labirin dan membuat semua orang berputar-putar di dalamnya. Hanya orang-orang yang betul-betul mendengarkan suara Tuhan yang bisa menemukan jalan keluar. Mengenai silsilah Yesus Kristus dalam kitab Matius 1 ayat 1 sampai 17 yang menurut mereka kontradiksi dengan kitab Lukas 3 ayat 23 sampai 38, aku tidak ingin membahasnya panjang lebar. Wikipedia telah mencatat studi perbandingan mengenai hal ini yang secara keseluruhan dapat kita simpulkan Yesus Kristus secara alami merupakan keturunan Daud dari Maria, dan Yesus Kristus secara hukum juga merupakan keturunan Daud dari Yusuf. Dan hal itu kemudian diperkuat oleh ikatan perkawinan dari keduanya. Jadi, tidak diragukan lagi, Yesus Kristus telah memenuhi syarat sebagai Mesias yang dinubuatkan sebagai anak Daud. Selain itu, Mesias juga dinubuatkan sebagai anak Allah yang dilahirkan secara spiritual dari seorang anak darah, sehingga ia memiliki kuasa untuk meremukkan kepala ular. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan. Dalam Alkitab terjemahan versi King James, bagian ini diterjemahkan sebagai seed atau benih. Her seed artinya benih perempuan.
Secara biologis, perempuan tidak memiliki benih. Yang memiliki benih adalah laki-laki. Tapi di sini dijelaskan bahwa Mesias akan dilahirkan dari benih seorang perempuan. Nubuatan ini kemudian diperkuat dalam kitab Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sampai di sini kita sudah menemukan fakta bahwa Yesus tidak hanya menggenapi satu nubuatan kitab suci. Dan hal ini memperjelas alasan kenapa Tuhan turun ke dunia. Karena manusia takkan mungkin sanggup memerankan dua takdir sekaligus, kecuali jika ia adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan turun ke dunia karena tidak seorang pun manusia mampu menjadi anak Allah sekaligus anak Daud, kecuali jika itu dua orang yang berbeda. Anak Daud tidak mungkin menjadi anak Allah karena Daud adalah manusia. Tidak seorang pun dari manusia mampu menjadi Allah. Tapi Allah bisa menjadi manusia tanpa harus mengubah dirinya. Karena manusia bahkan serupa dengan Allah. Dan alasan Tuhan menjadi manusia adalah untuk memenuhi nubuatan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Engkau akan meremukkan tumitnya. Jika Tuhan tidak turun ke dunia dan menjadi manusia, ular takkan mampu meremukkan tumitnya karena Tuhan Maha Kuasa. Jika nubuatan ini digenapi oleh manusia, manusia takkan mampu meremukkan kepala ular dengan tumit yang sudah diremukkan. Karena tidak mungkin ular meremukkan tumitnya setelah kepalanya diremukkan. Alasan kedua kenapa silsilah ini dituliskan adalah karena Matius mungkin ingin menyampaikan pesan tersembunyi di balik nama-nama leluhur Yesus Kristus. Itu sebabnya ia menuliskannya dari Abraham, namun tetap diawali dengan menyebutkan nama Daud. Arti nama Daud adalah yang terkasih atau yang dikasihi. Penyebutan nama Daud pada awal ayat dapat diartikan sebagai salam untuk yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nama Abram atau Abraham artinya bapak yang mulia atau bapak dari sejumlah besar bangsa atau bapak seluruh bangsa. Ishak artinya tertawa, Yakub artinya memperdayai lawannya, Yehuda artinya yang memuji Tuhan, Peres mendobrak jalan, Hezron area yang dikelilingi tembok, Ram artinya sangat tinggi, Aminadab artinya umatku milik raja, Nahason artinya nabi, Salmon artinya berpakaian, Boas artinya dengan kekuatan, Obed artinya melayani, Isai artinya di sini, Daud artinya yang dikasihi, Salomo penebusannya membuat damai, Rehabeam membebaskan umatnya, Abia artinya Bapakku Tuhan, Asa artinya sang penyembuh, Yosafat dia yang dihakimi Tuhan, Yoram dia yang Tuhan bangkitkan, Uzia kekuatan dan pertolonganku, Yotam artinya Tuhan itu sempurna, Ahaz artinya aku memegang, Hizkia artinya kekuatan Tuhan, Manasye itu membuat lupa, Amon artinya sungguh, Yosia artinya Tuhan menopang, Yoyakim Tuhan membangkitkan, Sealtiel aku bertanya pada Allah, Zerubabel artinya keturunan Babel, Abihud bapakku penuh keagungan, Eliakim Allahku akan membangkitkan, Azor artinya penolong, Zadok artinya dia yang benar, Hakim artinya dia yang Tuhan teguhkan, Eliud Allah adalah pujianku, Eleazar Allah adalah penolongku, Matan artinya kiranya karunia, Yakub artinya Israel, Yusuf artinya bertambah-tambah. Bila nama-nama ini digabungkan dalam bentuk kalimat, maka dapat dipahami sebagai berikut. Yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapa seluruh bangsa tertawa karena berhasil mengelabui musuhnya. Yang memuji Tuhan akan mendobrak jalan ke dalam area yang dikelilingi tembok yang sangat tinggi, tempat di mana umatku menjadi tawanan seorang raja. Seorang nabi berpakaian kekuatan akan melayani. Ia ada di sini untuk semua yang dikasihinya. Penebusannya menjadikan damai dan ia akan membebaskan umatnya. Bapaknya adalah Tuhan, ia adalah sang penyembuh, dan ia akan dihakimi, tapi kemudian akan dibangkitkan. Kekuatan dan pertolongan kita ada dalam Tuhan, Tuhan yang maha sempurna, dan ia memegang kekuatan Tuhan. Ia akan membuat kita lupa pada penderitaan. Sungguh, ialah Tuhan yang akan menopang kita.
Tuhan yang akan membangkitkan kita. Aku bertanya pada Allah tentang keturunan Babel, dan Bapakku yang penuh keagungan, Allahku akan membangkitkan seorang penolong, seorang yang benar yang diteguhkan Tuhan. Allah adalah pujianku, Allah adalah penolongku. Kiranya karunia Israel bertambah-tambah. Alasan ketiga silsilah ini dituliskan adalah ini. Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ini adalah rumus yang didapat Matius ketika ia bertanya kepada Allah tentang keturunan Babel. Rumus untuk menghitung bilangan seorang manusia. Aku mengundang tanpa ragu untuk menanggapi hal ini. Halo semua. Banyak teman-teman yang meminta saya untuk membahas kitab Wahyu. Damai sejahtera bagimu.